Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, saya di pertemuan kali ini hanya akan membahas hal yang saya rasa sangat penting jadi tolak ukur, jadi sebab keselamatan kita dunia dan akhirat. Kayak nggak penting tapi padahal penting. Kita pelajari dari Ramadan kita kemarin. Namanya niat. Dengerin bener-bener. Sesuatu hal yang kayak kecil aja, 4 huruf, tapi teman-teman saudaraku sekalian, malah kalau dalam bahasa Arab cuma 3 huruf aja ya, nun, ya, sama ta, niat. Tapi penting banget melatar belakangi seluruh kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hal yang dalam hari-hari ini ada dalam benak saya, hal yang dalam hari-hari ini jadi pemikiran mungkin salah satu dari yang terbesar saya gitu. Masalah niat. Saudaraku sekalian, kita kalau lagi puasa nggak sah puasa kita kecuali kalau kita malemin niat, menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Menurut pendapatnya Imam Malik, boleh niat awal malam dari malam-malam Ramadan. Dan kalau sisa malamnya ada malam yang kelewat dari niat, satu malam itu niat untuk memuasakan puasa sebulan penuh itu mencukupi. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh kalau sampai kita kelupaan niat di waktu malam, boleh niat yang penting sebelum duhur, sebelum pagi, sebelum lewat pagi. Artinya kalau misalnya niatnya itu baru habis duhur nggak boleh, tapi kalau misalnya pagi gitu masih boleh. Ini yang masalah kalau ada orang habisnya sahur dia lupa niat, habisnya sahur subuh dia tidur lagi sampai bangun-bangun jelang asar. Waduh, saya tadi malam lupa niat lagi ya tuh. Oh, kalau kayak gitu gimana tuh Ustazah? Ya dia mesti puasa, tapi puasanya nggak sah bahkan menurut Imam Abu Hanifah sekalipun. Ala kulli hal, ada perbedaan pendapat di antara imam 4, teman-teman sekalian, tapi semuanya dari Imam Syafi'i ke Imam Malik, ke Imam Abu Hanifah, ke Imam Ahmad bin Hambal, keempat semuanya mewajibkan adanya niat. Enggak sah puasamu tanpa adanya niat. Enggak sah puasa kita nggak pakai niat. Demikian pula dengan kita sholat nggak sah kalau nggak pakai niat. Kita mengerjakan ibadah-ibadah, kita nggak sah haji kalau nggak pakai niat. Bahkan sampai niat di dalam haji itu ada tempatnya tersendiri, namanya miqat, tempat ngambil niat haji ataupun umroh. Saudaraku sekalian saya muliakan, segitu pentingnya sih niat. Sampai sholat kita walaupun bacaannya bagus, walaupun semua gerakannya bagus, nggak sah loh kalau nggak pakai niat. Segitu pentingnya niat. Sampai kalau kamu udah pergi jauh-jauh ke tanah suci, kamu udah bayar tiket, kamu udah beli visanya, kamu udah nyampe ke sana, kamu udah nginep di Muzdalifah, kamu udah lempar jumroh, kamu udah wukuf di Arafah, semuanya jadi nggak sah kalau kamu nggak pakai niat. Puasa kamu walaupun udah lapar, udah lemes, udah haus kayak apapun, kalau kamu nggak pakai niat jadinya nggak sah. Segitu pentingnya niat. Ngajarin kita buat apa-apaan pakai
niat. Teman-teman sekalian, sholat aja yang 5 menit nggak sah kalau nggak pakai niat. Kok bisa-bisanya kamu jalanin hidup segini panjangnya nggak pakai niat? Sholat aja yang cuman 5 menit kurang lebihnya kamu kalau ngerjainnya nggak sah kalau nggak pakai niat. Kok bisa-bisanya kamu nikah segitu panjangnya nggak pakai niat? Kamu berumah tangga segitu lamanya nggak pakai niat? Kok bisa-bisanya kamu punya anak segitu begadangnya, segitu nyusuinnya, segitu melahirkannya dengan separuh nyawamu, kok nggak pakai niat? Bagusin niat, benerin niat, adakan niat. Jadi yang pertama mesti pakai niat, adain niatnya. Ustazah kan niat mestinya di awal-awal Ustazah. Ini saya udah berumah tangga 10 tahun nih Ustazah kagak pakai niat. Anak saya udah sampai gede-gede Ustazah, saya nggak pernah pakai niat-niat segala. Ustazah punya anak, saya belajar, saya ini itu makan segala macam, saya nggak pakai niat loh Ustazah. Udah terlanjur kayak gimana nih teman-teman saya sekalian, ada tajdidun niyah walaupun nggak di awal. Nah kayak imam-imam yang tadi telah saya sebutkan, ya udahlah ya, nggak kita kerjain kayak Imam Syafi'i. Sebelum memulai puasa kita udah niat duluan, sebelum subuh kita udah niat kayak Imam Syafi'i. Ya sekurangnya lah, biarpun di tengah-tengah jangan sampai nggak pakai niat. Nih hidup kita nih nggak tahu sisa berapa lagi nih. Nih yang sisanya nih adain niat, biar ada niatnya. Maksudnya kita ngucap gitu Ustazah, saya niat hidup, nggak harus begitu. Karena niat itu adalah urusan hati. Kalau adik-adik yang belajar di pondok pesantren, nah itu ya, ada tuh an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat tempatnya adalah di dalam hati. Amma talaffuz biha fahiya sunnah. Adapun melafalkan niat, menyebutkan niat, mengingatkan niat, mengingat niat dengan menyebutkannya, hukumnya adalah sunnah. Maka nih pada hari ini saya mengingatkanmu biar kamu jadi ingat lagi dan bikin ada niatmu dalam kehidupan. Di sisa hidupmu ini loh, hidup kamu nih, kamu niatnya mau ngerjain apa, kamu maunya apa. Oke, sholat kan kamu niat tuh, nih saya nih ke depan ini nih 4 rakaat nih saya niat mau sholat, usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal kiblati, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ini saya niat ya Allah mengerjakan 4 rakaat nih, habis ini ada rukunya, ada sujudnya, 4 rakaat nih ya Allah, menghadap ke arah kiblat. Saya sholatnya berjamaah, saya sholatnya fardu nih ya Allah, 4 rakaat ini saya kerjain lillahi ta'ala. Itu niat dalam sholat. Kita hidup nih juga nih, mau apa kamu dalam hidupmu ini, yuk kita adain niatnya, mengadakan niat. Jangan sampai hidup kita nggak ada niat. Akhirnya jadinya gitu tuh, hidup segan mati tak mau, nggak pakai niat sih. Jadinya kayak orang puasa lupa niat di waktu malam. Siang-siang saya lupa niat nih, tadi malam boleh makan nggak? Nggak boleh. Tapi kan puasa saya nggak sah. Iya tapi nggak boleh makan karena waktunya sekarang Ramadan. Minum aja dah, minum boleh nggak? Nggak boleh juga. Ya ampun. Puasa tapi jadi kayak nggak puasa, kan begitu. Nah teman-teman sekalian, jangan sampai hidup kamu kayak begitu. Adain niatnya, harus ada niatnya.
milikilah niat. Harus punya niat. Hidup harus ada niatnya. Kenapa gitu? Dengerin katanya Nabi Muhammad. Pada hafal semuanya, tapi kadang suka nggak ngerjainnya, suka nggak kepikiran. Emang sih, yang namanya segala sesuatu tuh emang mesti ada gurunya. Urusan-urusan niat hidup aja mesti dikasih tahu, kan begitu ya? Hadisnya Nabi Muhammad udah pada hafal semuanya nih. Innamal a'malu, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Sesuatu itu ada kalau ada niatnya. Artinya kalau nggak ada niatnya, jadi sesuatunya ada nggak ada. Makanya kalau kamu liatin nih, Ustazah kok saya hidupnya berantakan ya. Lah niat aja kagak ada, gimana nggak berantakan hidup kamu? Saya hari ini nih kayak nggak jelas hidup saya, nggak jelas di niatnya, makanya hidup kamu jadi nggak jelas. Ustazah, rumah tangga saya nih kalang kabut mulu Ustazah, kayak kacau balau aja gitu Ustazah, kayak carut marut aja gitu, berantakan aja hidup rumah tangga saya nih Ustazah. Kadang-kadang semua itu tergantung dari niat. Innamal a'malu, katanya para ulama. Tapi hadis itu pentingnya justru di bagian sesudahnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan tergantung dari niatnya. Ada tidak adanya perbuatan tergantung dari ada tidak adanya niat. Bagusnya perbuatan tergantung dari bagusnya niat. Jeleknya perbuatan tergantung dari jeleknya niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dengerin, penting, biar kamu liatin hidup kamu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang dikasih sesuai dengan niatmu masing-masing. Semua orang dikasih sesuai dengan niatnya sendiri-sendiri. Kamu dikasih sama Allah sesuai dengan niatmu. Kamu sekarang ini adalah hasil dari niat-niatmu yang kemarin-kemarin. Sebab Allah ngasih hidup untukmu sesuai dengan niatmu itu. Teman-teman sekalian saya muliakan, nih keadaan kamu sekarang ini dikasih sesuai dengan niatmu yang kemarin-kemarin. Ustazah, keadaan saya nggak jelas. Ya karena niatmu kemarin-kemarin nggak paham sampai sini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Ibu-ibu sekalian, semuanya dikasihnya sesuai dengan niatnya. Makanya kalau kamu lihat orang kaya makin kaya, Ustazah, kok itu orang kaya makin kaya ya Ustazah? Karena memang niatnya begitu. Dia niat hidupnya itu kepengen kaya, kepengen bisa perusahaannya itu, pengen bisa ada orang-orang kerja sehingga bisa memberikan banyak lahan pekerjaan kepada banyak orang. Allah lihat, dia niatnya kayak begitu, pengen ngebantuin banyak orang, pengen ngasih pekerjaan kepada banyak orang, pengen ngasih banyak pendapatan buat banyak orang. Allah kasih sesuai dengan niatnya, teman-teman saudara sekalian. Ustazah,
orang pinter kok makin pinter? Itu dia, karena dia punya niat. Saya kepengen nih belajar, saya terus belajar, biar apa yang saya pelajari bisa saya sampaikan lagi kepada orang lain, biar apa yang saya pelajari bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri saya, biar saya nih sekarang nih misalnya yang jadi dokter, biar tambah ilmu saya jadinya bisa ngobatin orang. Semakin hari semakin dia punya niat semacam itu, Allah kasih terus kemanfaatan dari apa yang dia pelajari, sehingga kamu lihat orang pinter makin pinter, orang mulia makin mulia. Bu, saya kalau lihatin guru-guru saya, ibu-ibu nih saya kasih tahu, saya punya guru bu namanya Hubabah Nur. Hubabah Nur, saya sangat berharap ibu-ibu semuanya biar matanya bisa memandang wajah Hubabah Nur, biar punya niat. Ya Allah, saya niat ya Allah, pengen bisa mandang wajahnya orang-orang mulia ya Allah. Itu yang kayak begituan juga kamu niatin, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak anak-anak pada kepengen ketemu artis, ya kan? Pada pengen ketemu selebgram, pengen ketemu yang dia idolakan gitu kan. Nah teman-teman juga saya sangat berharap biar hati kamu punya kepengenan, punya niatan, biar bisa ketemu sama Hubabah insyaallah, amin. Saya mendampingi beberapa perjalanan beliau. Kalau beliau di Indonesia juga sebagian perjalanannya saya dampingi dan saya terjemahkan juga. Saya liatin, kan saya ketemunya paling cepat setahun sekali sama beliau. Itu pun juga kalau beliau datang ke Indonesia. Ya kadang-kadang saya datang ke sana tapi jarang sekali juga. Tapi saya liatin tambah waktu, tambah solehah aja tuh orang. Tambah waktu, tambah ibadahnya tambah banyak aja tuh orang. Ibu-ibu saudara sekalian, tambah waktu, tambah indah aja hatinya tuh orang. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, dulu waktu saya di sana, kita kalau baca sama Hubabah, baca ratib, haddad, itu kan ada afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada la ilaha illallahnya kan, ada zikrul jalalahnya. Saudara sekalian, dulu tuh kita bacanya 40 kali. Karena memang tulisannya di situ 40 kali. Lama-lama naik 50 kali karena memang tulisannya antara 40 atau 50 kali. Satu waktu udah di Indonesia nih, saya lagi di tengah jalan sama beliau, saya lagi satu mobil, satu kendaraan sama beliau. Kata Hubabah, Halimah, naqra ar-ratib. Kita baca ratib Halimah. Marhaba, saya bilang. Ayo Hubabah, baca. Baca tuh, Hubabah. Baca la ilaha illallah, la ilaha, sampai di la ilaha illallah itu kan. Begitu sampai 40, saya udah mau berhenti. Tapi Hubabah baca terus. Akhirnya kan saya pikir 50 nih. Saya baca sampai 50, udah kan tuh selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Babanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum juga nih. Lanjut aja tuh. Saya bacanya. Ibu-ibu saudara sekalian, 100. Ratib tuh baca la ilaha illallahnya Hubabah 100. Nah, udah tuh 100. Berapa tahun kemudian baca lagi nih di tengah jalan lagi, malam-malam hari kita baca ratib. Naqra ratib Halimah. Marhaba. Udah. La ilaha illallah. Saya udah tahu nih, 40 saya nggak berhenti, 50 nggak berhenti, 100 dong. Begitu 100, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Hubabah, 300 Halimah, 300 Halimah. Allahu Akbar, 300. Tambah panjang aja ini. Baca 300 bu, la ilaha illallahnya. Tahun kapanan lagi nambah 500.
Dan kemarin ini, tahun ini nih, saya baca lelang, Bapak nggak berhenti-berhenti, ya Allah. 1000 bacanya. 1000 bacanya. Masya Allah, Masya Allah. Kemarin kami lagi nunggu pesawat di salah satu bandara, pesawatnya delay. Kita udah gelisah aja kan, mana habisnya itu datang langsung majelis gitu kan. Aduh, sian banget nih Bapak, capek beliau gitu. Udah tuh, akhirnya Bapak bikin majelis, sempet tuh ada beberapa santri-santri yang ada, beliau bikin majelis di bandara. Di bandara. Habisnya itu udah selesai, saya bilang sama Bapak, mereka bilang katanya pesawatnya delay lagi Bapak. Masih belum tahu gitu berapa lama karena ada kerusakan di pesawatnya. Kan? Nggak ada marahnya, nggak ada apa ya, kalau kita itu kan udah kesel, ada kayak keinginan untuk berkata kasar. Kayak mau bilang gitu kan, kita nih bukan orang nganggur woi, ditungguin sama jamaah, ditungguin sama banyak orang, ribuan orang nungguin Hubabah di tempat sana itu, di negeri sana itu gitu. Kayak kesel banget gitu kan. Hubabahnya fi musalla Halimah, ada musalla di sini Halimah? Ada Hubabah, saya bilang. Sholat waktu kayak jam segini nih, jam 10-an. Hubabah udah duha, udah isyraq. Panjang, beliau ibadahnya panjang teman-teman. Saya tuh setiap kali ngelihat beliau ibadah, saya ngerasanya jadi kayak remehan rengginang di Kalengkongguan. Yang banyak nih kalau lebaran nih, banyak nih kalau lebaran. Kita ngelihat Kalengkongguan udah mau ngambil wafer aja gitu, buka isinya rengginang. Benar? Saya tiap kali ngelihat ibadahnya Hubabah Nur, saya ngerasanya remehannya bahkan bukan rengginangnya, bukan. Rengginangnya udah habis, ke sisa-sisa remehan itu saya tuh. Tiap kali ngelihat Hubabah ibadah, makanya emang nih diri saya ini mesti sering-sering ketemu kayak Hubabah Nur, kayak Hubabah yang lain teman-teman. Karena kalau ketemunya sama teman-teman gini aja nih, saya berasanya kita 11-12. Bahaya nih. Beliau nanyain musola di mana, saya tunjukin musolanya. Saya ke sana, beliau wudhu sebentar. Punya wudhu teman-teman, mereka nggak akan batal wudhu kecuali langsung wudhu kembali. Jadi mereka batalin wudhunya emang di kamar mandi dan udah siap langsung wudhu lagi. Orang-orang mulia tuh kayak gitu. Beliau tajdidul wudhu gitu kan, kamar mandi, habis itu wudhu, sholat. Udah tuh, udah. Kalau udah ngelihat Hubabah Nur sholat, udah nggak usah ditungguin lama. Kayak kamu bilang, saya kalau lagi tidur jangan ditungguin ya, lama nggak bangun-bangun gitu kan. Itu mereka kalau udah mah ibadahnya kayak begitu teman-teman saudara sekalian. Ahli ibadah tambah ahli ibadah. Kenapa? Niat, hidup mereka niat. Makanya kenapa ibadahnya tambah bagus, akhlaknya tambah bagus, hatinya tambah bagus, ilmunya tambah bagus, kemanfaatannya tambah luas, hidupnya punya niat. Nih makanya saya kasih tahu sekarang, teman-teman sekalian, kamu harus punya niat dalam hidup. Ustazah, niatnya buat apa nih Ustazah? Nih, saya kasih tahu. Saya perhatikan, ibarat niat itu bangunan. Orang hidup di atas muka bumi ini nih, ada 3 lantai niat.
Yang pertama di bawah, orang-orang yang niat hidupnya, mereka sadar atau mereka nggak sadar, niat hidupnya cuman li ajli nafsi, untuk nyari kesenangan diri sendiri. Hati-hati, hati-hati. Ini kalangan-kalangan paling rendah dari manusia di atas muka bumi ini. Nyari senang buat dirinya sendiri. Kalau ditanyain ngapain kamu begitu, semuanya buat nyari senang diri sendiri. Kamu makan ngapain? Ya biar kenyang. Kamu tidur ngapain? Ya biar hidup. Oh, nggak tidur-tidur kan mati, ya kan? Kamu makan, minum ngapain? Ya, biar hidup, biar saya nggak mati. Gitu. Urusannya cuma biar saya. Bahkan ketika dia memutuskan untuk berumah tangga, kamu ngapain kawin? Ya biar saya seneng lah, biar ada yang nafkahin saya. Nah, perempuan nih banyak nih. Ustazah doain dong saya, Ustazah, biar cepat dapat jodoh. Kenapa gitu? Saya nggak mau jadi beban orang tua mulu. Oh, terus kamu nggak mau jadi beban orang tuamu, sekarang kamu mau jadi beban suami kamu gitu? Cuman pindah pembebanan. Hati-hati sama niat, teman-teman. Makanya kenapa kamu sesudah menikah kok saya cuman jadi beban suami saya? Dari awal kamu niatnya emang begitu. Allah bakal kasih kamu sesuai dengan niatmu. Ustazah doain dong saya, Ustazah, biar nikah, biar dapat jodoh. Kenapa gitu? Biar nggak malu, Ustazah, kalau ditanyain pas lagi mudik lebaran. Kamu kapan nikah? Udah 5 bulan yang lalu. Kan enak Ustazah jawabnya. Oh, kamu nggak tahu, abis pertanyaan kapan nikah, disusul pertanyaan kapan punya anak. Habisnya punya anak 1, disusul pertanyaan kapan nambah anak lagi. Dan gak kelar-kelar, teman-teman saudara sekalian. Gak selesai-selesai kalau kamu urusannya sekedar bisa jawab pertanyaan orang. Kebanyakan orang tuh, Ustazah saya kepengen nikah dengan orang yang mencintai saya. Kenapa? Biar ada yang sayangin saya. Sian bener. Biar ada yang mencintai saya. Sian bener. Biar ada tempat pulang. Ya Allah, selama ini kamu gak punya tempat pulang. Hati-hati sama niat. Kamu harus punya niat, tapi harus bener niatnya. Jangan sampai niatmu seperti kebanyakannya orang, cuman memikirkan saya. Tuh, rata-rata orang hidup cuman mikirin saya. Doain biar saya cepet lulus kuliah. Biar kenapa? Ya biar saya bisa kerja, jadi saya punya duit, jadi saya bisa jalan-jalan, jadi saya bisa beli baju sendiri. Jadi saya. Niat manusia kebanyakan begitu. Jangan sampai kamu termasuk yang kayak gitu. Saya pengen sisa hidup kamu indah. Saya pengen sisa hidup kamu berkah. Saya berharap. Karena saya sayang sama kamu. Sebagai umat Nabi Muhammad, saya berharap dengan saya menyayangimu, Nabimu Muhammad sayang sama saya. Saya menyayangimu,
Bukan karena kamu bisa ngasih saya, bukan. Karena toh juga memang enggak juga kan. So ikut sekalian, saya menyayangimu bukan karena berharap kamu mendoakan saya. Enggak, itu yang saya harapkan. Kalau kamu doain terserah, enggak juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kebangetan aja sih. Masa selama ini udah diajarin ngedoain aja enggak gitu kan? So ikut sekalian yang saya muliakan, saya menyayangimu bukan karena saya berharap sesuatu darimu, tapi karena kamu hambanya Allah. Saya berharap dengan saya menyayangimu, Allah yang telah menciptakanmu menyayangi saya. Saya kasih tahu kamu, kalau kamu kepengen hidupmu berkah di sisa hidupnya, kalau kamu kepengen hidup kamu indah di sisa hidupmu, kalau kamu kepengen hidup kamu bahagia di sisa hidupmu, dunia hingga akhirat nanti, benerin niat. Dan ini saya kasih tahu, berhentilah untuk sekedar berharap saya. Berhentilah berharap begitu. Saya pengen saya sehat. Saya pengen saya dicinta suami saya. Saya kepengen suami saya nggak pergi dari saya. Saya kepengen anak-anak saya hormat sama saya. Saya kepengen tetangga-tetangga semuanya baik sama saya. Saya kepengen teman-teman semuanya baik sama saya. Saya sholat tahajud biar saya bisa rezekinya gampang. Saya sholat duha biar rezeki saya luas. Saya baca Quran biar bisa segera berangkat umroh. Saya puasa biar saya cepat lulus kuliah. Saya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, selagi hidupmu masih tentang dirimu, masih tentang nafsumu, masih tentang keinginanmu, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau Allahnya melepaskan diri darimu, sebab Allah bilang kamu tidak pernah melibatkanku, maka untuk apa aku melibatkan diriku padamu? Kamu nggak peduli padaku, bagaimana mungkin kamu berharap aku peduli padamu? Gimana? Paham sampai sini? Kenapa kamu ngerasa, kenapa ya Ustazah, Allah nggak pernah ngasih saya apa yang saya mau? Lah, kata Allah kamu nggak pernah melakukan apa yang aku mau. Bagaimana mungkin kamu berharap aku memberi padamu apa yang kamu mau? Bu, Kak, Dek, Nak, hidupmu bukan tentang dirimu. Selagi kamu hidup di atas muka bumi ini hanya tentang dirimu, bersiap-siaplah untuk kecewa. Seolah Allah berkata, selama ini kamu hanya mengandalkan dirimu untuk dirimu. Gitu. Berantakan. Dek, kalau kamu sekolah, belajar di pondok pesantren, niatmu hanya untuk sekedar biar saya pinter, biar saya nanti dapat jodohnya orang yang pinter, biar saya nanti bisa dapat pekerjaan yang bagus, saya bisa jadi orang mulia,
Saya bisa jadi orang yang dihormati sama orang. Saya bisa jadi orang yang punya banyak uang. Saya. Siap-siaplah kamu kecewa. Kamu juga, Bu, yang mondokin anak. Jangan cuma niatnya biar anak saya nanti jadi orang mulia. Jadi saya nanti kalau hadir majelisnya Ustazah Halimah bisa duduk di VIP. Gitu doang. Rendah banget niatnya. Biar nanti anak saya nih jadi ustazah, jadi saya mondokin. Terus kalau anak kamu jadi ustazah kayak gimana? Nanti banyak dapat amplop ustazah. Terus ya kan enak saya ustazah. Siapa tahu nanti anak saya malah buka travel, jadi saya bisa sering-sering umroh, sering-sering haji. Itu kamu sedang bicara tentang kamu. Kamu nyekolahin anakmu urusan ilmu agama, urusan ilmu Allah, tapi kamu nggak niat ada Allahnya di dalam pekerjaan tersebut. Kamu hanya memikirkan tentang dirimu, tentang keinginanmu, tentang maumu. Kamu hanya sedang berbicara dan berniat untuk hawa nafsumu. Bersiap-siaplah kecewa kalau kayak begitu. Kata Allah, kamu gak peduli padaku, bagaimana mungkin aku berharap kamu berharap aku peduli padamu. Nih keadaan kamu sekarang adalah hasil dari niat-niatmu di masa lalu. Saudaraku sekalian, benerin niat biar bisa bener hidup kamu. Benerin niatnya. Niat hidupnya dulu nih dari awal. Nah nanti udah niat hidupnya bener, tiap pagi kamu ingetin diri kamu, tiap hari kamu ingetin diri kamu, dan bahkan tiap 5 waktu sholat kamu ingetin diri kamu. Nih saya mau kasih tahu. Sebelum saya kasih tahu itu, saya kasih tahu dulu teman-teman saya sekalian. Niat yang pertama ini tadi nih, hanya untuk diri sendiri. Dirinya aja yang dipikirin. Saya mau belajar masak. Biar kenapa? Biar saya bisa nyuguin buat suami. Terus biar suami tambah sayang sama saya. Nah saya lagi. Ustazah doain anak saya Ustazah biar jadi anak yang berbakti sama saya. Itu kamu gak lagi doain anak, kamu lagi doain diri kamu sendiri. Kamu lagi mendoakan, kamu lagi berdoa, tapi doanya buat hawa nafsumu sendiri. Ustazah doain biar suami saya jadi suami yang soleh, yang baik sama saya. Saya pengen Ustazah suami saya itu biar jadi imam yang baik buat saya. Saya aja urusan. Saya Ustazah rajin doain rezeki buat suami saya, biar dia bisa ngasih rezeki banyak-banyak sama saya. Saya lagi. Siapa sebenarnya yang kamu niatkan itu? Ya benerin niatnya. Naik. Ada 3 lantai, ada 2 lantai yang harus kamu naikin untuk menjadikan sisa hidupmu berkah, sisa hidupmu indah. Saudaraku sekalian saya muliakan, di atas itu ada hamba-hamba pilihan yang niat hidupnya ini bahkan universal. Apa tuh Ustazah universal? Umum, orang dunia teman-teman. Ini saya nggak lagi bahas urusan akhirat, saya lagi bahas urusan dunia nih. Urusan dunia, dengerin. Yang cuman mau dengerinnya urusan dunia, ngajinya cuman untuk sekedar kehidupan dunia nih, dengerin saya. Ini teori tak terbantahkan bahkan untuk orang yang bukan muslim sekalipun. Ada orang-orang, manusia-manusia pilihan. Mereka tahu
hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Hidup adalah tentang masyarakat umum luas. Kita manusia adalah makhluk sosial. Maka lahirlah teori, kalau kamu ingin hidupmu bahagia, bahagiakanlah orang lain. Kalau kamu pingin hidup kamu indah, maka berikanlah keindahan kepada kehidupan orang lain. Naik kelasnya dari menjadi hamba untuk hawa nafsunya menjadi hamba untuk kehidupan umat manusia. Naik tingkatannya, sehingga ada banyak orang non muslim sekalipun berbuat baik sama orang lain. Apa yang terjadi? Allah jadikan kehidupan dia baik. Saudara sekalian, itu prinsip kehidupan. Mau siapapun orangnya. Ustazah, kenapa ya saya nih orang Islam Ustazah, saya sujud, saya ruku, saya bahkan bangun tahajud, saya bahkan puasa sunnah Ustazah, tapi kehidupan dunia saya nggak bagus Ustazah, rezeki saya nggak lancar Ustazah. Tapi saya liatin sebelah saya Ustazah, nggak Islam, nggak percaya sama Allah, tapi kehidupan dunianya bagus Ustazah, rezekinya lancar. Kok bisa begitu Ustazah? Ya, karena dia sebelah kamu tuh hidupnya buat memberi kemanfaatan pada orang lain. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, negeri paling kaya di masa sekarang ini, yang orangnya berkehidupan dengan kehidupan baik ya, naiknya cepet banget kehidupan dunianya, adalah negara Cina. Naik ekonominya sangat drastis sekali. Bukan negara paling kaya dalam artian pemerintahannya kaya atau apanya kaya gitu, maksudnya masyarakatnya itu kaya gitu. Naiknya cepet banget teman-teman saudara sekalian. Kalau kamu lihat Cina di masa 20-30 tahun yang lalu, mereka negara yang sangat miskin, sekarang udah jadi negara adikuasa. Kenapa begitu? Mereka itu mikirinnya, mereka gak percaya sama akhirat teman-teman, tapi mereka percaya sama karma. Mereka hidupnya percaya sama karma. Gimana tuh karmanya? Kalau kamu baik sama orang lain, kamu akan mendapatkan kebaikan. Maka mereka berlomba-lomba berbuat baik sama orang lain. Mereka nggak mau nipu, walaupun ada kesempatannya. Mereka nggak mau ngambil haknya orang, walaupun ada kesempatannya. Mereka kalau hutang sama orang dibayar. Kenapa gitu? Karena mereka nggak mau kalau misalnya ada orang utang sama mereka nggak dibayar. Mereka berbuat baik kepada orang lain, maka Allah pun memberi kebaikan kepada orang lain, kepada diri orang tersebut. Allah kasih kebaikan demi kebaikan. Saudara sekalian saya muliakan, saya sering ke Singapura untuk majelis ya, kan mau jalan-jalan. Saudara sekalian saya muliakan, itu orang kalau dagangan banyak ada di, saya satu waktu lihat ada di situ orang dagangan ditulisin doang harganya, terus ditaruhin kotak di situ. Ama ada di sampingnya untuk uang-uang kecil, dikeletakin aja begitu. Saya tanyain, ini yang dagang mana? Ya ada Ustazah. Orangnya mana? Saya bilang, ya ini aja Ustazah, kalau mau beli yang mana nanti Ustazah masukin duitnya di situ. Kemudian kalau perlu kembalian ya ambil kembaliannya. Saya bilang, nggak ada yang ngambil aja barangnya terus nggak dibayar, nggak ada. Muslim atau non muslim kayak gitu, kayak gitu. Teman-teman sekalian, kejujuran mereka ini. Kenapa gitu?
Karena mereka niat hidupnya dari awal itu untuk keberlangsungan umat manusia. Mereka nggak percaya sama Allah loh ini, tapi mereka percayanya sama karma. Yang Allah sebutkan, kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Dan karena mereka percaya adanya karma tersebut, saya mendapati mereka sama orang tuanya baik-baik. Sama orang tuanya baik-baik. Kalau teman-teman pergi ke mall-mall yang ada di Jakarta, pemandangan ini sering kamu lihat. Ada orang dewasa 40-an tahun, 50-an tahun, bawa orang tuanya, ibunya atau bapaknya gitu ya, di kursi roda, diurusin sama mereka dengan sebenar-benarnya. Enggak ngarep surga loh ini, enggak percaya sama surga. Mereka enggak percaya sama surga. Pakaiannya terbuka ini itu, tapi mau apa? Bapaknya mau apa? Ibunya dikerjain. Sebab mereka bilang, kalau saya berbuat baik sama orang lain, apalagi sama orang tua saya, kehidupan saya bakal berkah, kehidupan saya bakal bener, dan bener adanya kayak begitu. Kehidupannya tambah bener, tambah bener, tambah bener, tambah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tuh orang-orang yang ada di lantai atas itu. Ini saya nggak lagi berbicara tentang dunia Islam. Saya sedang berbicara kamu sebagai manusia. Selagi kamu hidup, niatnya hanya untuk dirimu. Apa-apaan kamu cuma mikir dirimu, dirimu, dirimu. Saya. Bersiap-siaplah untuk kecewa terhadap kehidupan dunia ini sebelum naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi, kamu hanya akan kecewa di akhirat nanti. Allahnya bilang, kamu gimana berharap saya tidak meninggalkanmu sekarang, jika bahkan di dunia saja kamu selalu meninggalkanku. Tak pernah ada aku dalam hidupmu, kamu hanya selalu memikirkan dirimu sendiri. Yuk, mulai sekarang jangan jadi kayak begitu. Hidup tidak tentang dirimu, naiklah. Jangan jadi egois. Itu dosa terbesar umat manusia. Egois. Dosa pertama umat manusia. Ini saya kasih tahu. Dosa pertama umat manusia adalah dosanya iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Apa jawabnya iblis? Ma mana'aka an tasjuda li Adama id amartu. Kata Allah nih, iblis, kenapa kamu gak mau sujud sama Adam, padahal aku yang memerintahkanmu? Kata Allah, kan selama ini saya kasih kehidupan sama kamu, selama ini saya menyelamatkan kamu, sekarang aku perintahkan padamu buat sujud kepada Adam, kenapa kamu gak mau? Apa jawabnya iblis? Iblis nih teman-teman, ibadahnya panjang. Jangan kamu kira hidupnya durhaka. Enggak, ibadah panjang, sujudnya panjang. Jadi kamu gak bisa bilang, Ustazah, saya nih Ustazah, hidup saya udah bener Ustazah. Selepas dari niat-niat yang Ustazah bilang, selama ini saya memang nyarinya saya. Tapi saya sholat, saya puasa, saya doa, saya pergi ziarah, saya baca sholawat, semua ibadah itu saya kerjakan. Jangan sampai kamu jadi kayak iblis. Iblis ibadah lebih panjang daripada dirimu itu. Ma min buk'ah fil ard wala fis sama, katanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, illa waqad sajad iblis fihi sajdah.
Tidak ada satu jengkal tanah di bumi ataupun di langit kecuali udah pernah jadi tempat sujudnya iblis. Iblis kerjaannya sujud, nggak di bumi, nggak di langit. Tapi ternyata sujudnya iblis bukan mau nyari ridhonya Allah, tapi nyari kesenangan dirinya sendiri. Saya sujud biar saya jadi ahli ibadah. Saya sujud biar saya jadi hamba yang soleh. Saya sujud, saya biar saya terus urusannya. Iblis kayak begitu. Jadi katanya Allah sama iblis tanyain, kenapa? Padahal aku yang suruh kamu iblis buat sujud sama Adam, kan aku yang suruh. Apa katanya iblis? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa kamu gak mau sujud? Saya lebih baik daripada dia. Ngapain saya sujud sama dia ya Allah? Apa jawab Allah? Fahbit minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surga wahai iblis, sesungguhnya kamu terkutuk. Selama ini aku kira kamu hambaku, ternyata kamu hanya hamba untuk hawa nafsumu sendiri. Selama ini kamu adalah budak untuk dirimu sendiri. Siapa bilang sujud itu urusan siapa yang lebih baik daripada siapa? Sujud itu perkara taat kepada perintahku wahai iblis. Ketika aku memerintahkanmu kamu sujud, maka kamu pun harus sujud. Bukan kepada siapa, tapi tentang siapa yang memerintahkan. Kamu jangan sampai sholat hanya untuk kamu, doanya hanya minta sesuatu untuk dirimu, kamu puasa hanya untuk kamu, keinginan kamu hidup kamu. Takutnya kamu diusir dari surga kebahagiaan hidup dunia, sebagaimana Allah telah mengusir iblis dari surganya Allah Ta'ala. Jangan jadi orang egois yang selalu berkata saya. Kenapa suami saya nggak bisa sayang sama saya? Kenapa suami saya nggak bisa ngasih sama saya? Padahal dia punya duitnya. Semua hanya tentang saya. Bersiaplah diusir dari surga kebahagiaan di dalam hatimu sendiri kalau hidupmu hanya tentang saya. Naik teman-teman, niatnya kamu naikin. Jadi ustazah gimana nih? Hidup saya buat orang gitu? Betul, kamu harus memberi kemanfaatan. Katanya Nabi Muhammad, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat orang lain. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, annas iyalullah ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Manusia ini semuanya keluarganya Allah. Keluarganya Allah nih, semua manusia nih ciptaannya Allah, keluarganya Allah. Maka yang paling Allah sayangi yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Kamu jadi anak, jadilah anak yang bisa memberi kemanfaatan pada orang tuamu. Jangan hanya mendapat kemanfaatan dari orang tuamu. Kalau bapak saya meninggal, saya dapat apa ya? Nyari manfaat namanya. Sebagai anak berilah kemanfaatan kepada orang tua. Jangan hanya mengambil manfaat dari orang tua. Sebagai istri, berilah kepada suamimu, berilah perhatian, berilah cinta, berilah doa, berilah ketulusan, berilah kasih sayang. Jangan hanya berharap kamu mendapatkan itu semuanya. Enggak, jadilah orang yang memberi di
Di saat kamu memberi, kamu akan mendapatkan. Teori kehidupan, prinsip kehidupan yang gak akan pernah berubah, teman-teman. Kamu jadi guru, jadilah guru yang bisa memberikan kemanfaatan kepada yang hadir di kelasmu, yang duduk di kelasmu, yang hadir di majelismu. Jangan berharap mendapatkan kemanfaatan. Apa nih yang bisa saya dapat dari murid-murid saya? Nggak ada urusan. Selagi kamu bisa memberikan, kamu akan mendapatkan. Tapi berilah, berilah, berilah. Semakin banyak kamu memberi, maka baliknya bakalan banyak pula. Nggak usah khawatir tentang hal itu. Sebab kebaikan yang kamu lakukan, kata para ulama, kayak meneriakkan suara di dalam gua. Kamu kalau ke gua, kamu bilang ini, kamu cantik, tik, 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 tik. Balik ke kamu, nggak ada cerita. Kamu cantik, kalau kamu jelek, lek, 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 nggak ada ceritanya. Seperti apa kamu bersuara, seperti itu pula lah suara tersebut akan kembali padamu. Seperti apa kamu berbuat, seperti itu pula lah kebaikan ataupun keburukan yang akan kembali padamu. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik sama siapapun, kamu sejatinya sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat kepada siapapun, kejahatan tersebut hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Nggak ada yang pergi kemana-mana. Ustazah, tapi saya udah baik sama dia. Ustazah, dia nggak baik sama saya. Ya, tapi kamu dibaikin sama yang lain kan. Dan kalau kamu dijahatin sama seseorang, artinya ada kejahatan yang telah kamu lakukan selama ini kepada orang lain. Gitu. Nggak kemana-mana kok, nggak kemana-mana. Semua hanya akan balik kepada dirimu sendiri. Lihat kehidupanmu itu, teman-teman. Lihat kehidupanmu itu. Apa yang kamu lakukan itu kayak nebar benih. Semuanya hanya akan kamu panen untuk dirimu sendiri. Maka jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Jadilah seseorang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bu, paham sampai sini? Dek, ngerti sampai sini? Nah, sekarang saya mau kasih tahu, ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu semuanya. Untuk itulah Allah mengutus para nabi. Untuk itulah Allah mengutus manusia terbaik kepada kita sekalian, baginda kita Sayyidina Muhammad, buat ngasih tahu tentang urusan tangga yang bisa kamu naikin sebagai manusia. Kamu naikin tangga untuk bisa ngerti bahwa hidup bukan hanya tentang saya, tapi untuk tentang kemanfaatan umat manusia. Tapi itu bisa difahami, tidak harus diutus seorang nabi. Ketika udah ada di lantai tengah ini, kamu udah jadi manusia seutuhnya. Itu kalau masih di lantai bawah, kamu baru separuh manusia. Kalau kamu hidup cuman mikirin buat makannya diri kamu sendiri, buat minumnya diri kamu sendiri, buat kawinnya diri kamu sendiri, kamu masih belum beda sama kucing. Kucing makan apa nggak makan? Kucing minum apa nggak minum? Kucing kawin apa nggak kawin? Apalagi kalau ada adik-adik jomblo nih kepengen kawin,
Pacaran sana, pacaran sini, putus dari yang sana, pacaran lagi sama yang ini, teleponan mulu. Berisik banget sih kamu kalau pengen kawin kayak. Kamu bukan kucing, Dek. Kamu bukan binatang, Bu. Enggak punya, terus punyanya orang lain dimakan, punyanya orang lain diambil. Kamu bukan monyet. Monyet yang kayak begitu tuh, kalau nggak monyet mah bisa mikir bukan punyanya dia, nggak bakal diambil. Teman-teman saudaraku sekalian, yuk jangan jadi binatang. Tuh yang malam-malam cari-cari di saat nggak ada orang, kemudian ada makanan digrigitin, namanya apa? Kamu bukan tikus, Ibu. Kamu bukan. Suaminya nggak ada, tengok sana sini, kemudian saku suami dirogoh-rogoh, mana orangnya? Kamu bukan. Punyanya saudara sendiri nggak pakai izin kamu ambil, kemudian kamu pakai buat belanja, kamu bukan. Jangan merasa udah jadi umat Nabi Muhammad kemudian cinta sholawat, jadi orang aja belum. Di akhirat nanti saya akan ada di rombongan pertama-tama umat Nabi Muhammad, jadi orang aja belum. Yang digiring di belakangnya Nabi Muhammad itu manusia, bukan tikus. Yang digiring di belakangnya Nabi Muhammad manusia, bukan kucing. Yang digiring di belakangnya Nabi Muhammad manusia, bukan monyet. Maka jadilah manusia seutuhnya. Hidup bukan tentang dirimu sendiri. Kita bermasyarakat, kita bergaul, jadi istri yang benar, jadi anak yang benar, jadi ibu yang benar. Bu, kalau kamu sama anakmu dengerin mama, kamu kalau nggak dengerin mama, kamu anak durhaka. Anak durhaka tempatnya di neraka. Apalagi kalau dikit-dikit sama anaknya mukul, anaknya dicubit, anaknya dijewer. Bu, saya pernah lo lihat kucing ngegampar anaknya. Ibu pernah nggak? Kucing nabok anaknya, pernah lihat apa enggak? Nah, kamu bukan kucing, teman-teman sekalian. Kamu bukan binatang. Kamu bukan binatang. Kamu tuh yang bisa tengadah tanganmu mendoakan anakmu, kamu yang bisa dengan tanganmu, kedua tanganmu kamu peluk anakmu, kemudian kamu bisikkan di telinganya, nggak apa-apa sayang, kamu nggak naik kelas nggak apa-apa, dunia nggak kiamat dengan kamu nggak naik kelas. Mama dulu juga pernah nggak naik kelas. Kamu yang bisa ngerjain itu, kamu yang bisa ngerjain itu. Manusia yang bisa memberikan kasih sayang lebih. Ibu-ibu sekalian, jangan sampai kamu kalah bahkan sama binatang. Binatang aja nggak ada loh ibunya kucing yang makan anaknya, betul? Nggak ada loh ibu kucing makan anaknya. Tapi ada loh, ada. Saya pernah diceritain sama orang. Ada teman saya jadi ustazah, teman-teman sekalian. Lingkungan kehidupannya orang-orang nggak baik. Banyak juga perempuan-perempuan yang nauzubillah min dzalik menjual dirinya gitu. Akhirnya dia bikin pengajian malam minggu, biar anak-anak muda-muda tuh sama dia dikumpulin, diajakin baca maulid, diajakin baca Quran, dikasih makan enak-enak, senang-senang. Anaknya pada mau, ibunya yang jadi lebih jahat daripada binatang. Ibunya datengin saya, ustazah, dicerita sama saya. Ibunya bilang,
Kamu kalau bikin pengajian jangan malam minggu dong. Kalau malam minggu tuh banyak om-om nyari anak saya. Lumayan tuh kalau malam minggu tuh penghasilan anak saya. Sekarang anak saya jadi nggak bisa ngasih saya lagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Na'udzubillah min dzalik. Udah lebih jahat daripada setan. Ini lama-lama nih setan kalau baca nih koran atau baca internet nih setan nih. Kayaknya setan gantinya manusia bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kayaknya setan yang bilang a'udzubillahi minan nasir rajim. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan manusia yang terkutuk. Kata setan nih, kayaknya manusia lebih jahat daripada saya dah, saya cuti aja dah. Naik, jangan hanya hidup di atas di atas muka bumi ini, bahkan jadi manusia pun enggak, naik jadi manusia. Nah nanti kalau kamu udah bisa jadi orang yang hidupnya bermasyarakat, baik sama semua orang, bisa menebarkan kemanfaatan bagi orang lain, memberi, nggak usah berharap dikasih, itu biarkan jadi teori yang memang akan datang, jadi prinsip kehidupan aja, itu jadi bonus kehidupan aja, nggak apa-apa. Kamu naik kemudian menjadi orang-orang yang untuk itulah Nabi diutus kepada umat manusia, ngasih tangga. Nabi itu diutus umat manusia, diutus oleh Allah kepada kita, teman-teman. Nabi Muhammad diutus Allah untukmu buat ngasih tangga, buat bikinin kita tangga. Tangganya nyampaikan kamu kepada Allah. Biar kamu niat hidupnya bukan hanya untuk dirimu, bahkan bukan untuk dirimu. Kamu niat hidupnya bukan hanya untuk kemanfaatan umat manusia, tapi kamu ngerti arti menjadikan hidup lillahi ta'ala. Nabi Muhammad, kalau kamu mau tahu apakah Allah ngutus Nabi Muhammad buat saya nih, udah dapat belum nih hasilnya? Saya nih terhadap terutusnya Nabi Muhammad nih, saya udah ngikutin belum nih jalannya? Liatin apakah hidupmu sudah lillahi ta'ala. Apakah selama ini kamu sudah hidup untuk Allah Ta'ala? Yang di saat malam, meskipun hawa nafsumu memintamu untuk tidur, karena itu memang lagi jam-jam ngantuk-ngantuknya, tapi kamu tahu Allah memintamu untuk bangun tahajud. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzab manidda'a mahabbati idza jannahul lail nama anni. Bohong orang-orang yang aku cinta padaku, tapi kalau malam-malam aku tungguin kagak ada bangun-bangunnya. Saya ditinggalinnya tidur dari awal malam atau tengah malam sampai akhir pagi, sampai subuh kagak ada bangun-bangunnya. Bohong tuh kata Allah. Dia tidak hidup untukku. Kalau kamu hidup buat Allah, apa yang kamu mau tinggalkan. Kamu bangun di waktu malam, tahajud kamu. Kalau Allah bahkan nanya, kamu tahajud karena kepengen rezekimu diluaskan? Enggak ya Allah, rezekiku adalah urusanmu. Aku enggak mau ikut-ikut campur terhadap urusanmu. Aku bangun ya Allah karena aku adalah hambamu. Engkau memintaku untuk bangun, aku pun bangun menghadapkan diriku padamu. Saat itu, ketika kamu meninggalkan apapun yang kamu mau karena melaksanakan apa yang Allah mau, di saat kamu lapar tapi kamu puasa, kamu tinggalkan makan minummu karena Allah. Kenapa kamu rela lapar, kamu rela haus? Karenamu ya Allah.
Saya sih sebenarnya sekarang pengen makan, pengen minum ya Allah. Kalau engkau tanya apa yang saya pengenkan, saya pengen makan, pengen minum ya Allah. Apakah kamu lakukan ini untuk mendoakan anakmu yang sekarang sedang sakit? Enggak ya Allah, enggak. Sakitnya anakku adalah urusan antaramu dengan anakku. Anakku hambamu, engkau Tuhannya ya Allah. Saya sekarang berpuasa bukan karena berharap anak saya cepat lulus ujian atau saya dapat duit banyakan dari suami saya, enggak ya Allah. Atau rezeki saya jadi lapang, enggak, itu urusanmu ya Allah. Saya berpuasa karena aku tahu ya Allah, engkau meletakkan keridhoanmu pada puasaku, maka aku pun rela lapar haus karenamu ya Allah. Karenamu ya Allah. Saudaraku sekalian, ketika kamu nih di hari-hari lebaran kayak begini, saya tahu mungkin kamu pengennya tiduran di rumah, rebahan. Ada kajiannya Ustazah Halimah loh. Iya gak apa-apa, saya dengerin live streaming aja. Tapi kamu datang ke majelis ini, kamu udah tinggalkan kesenanganmu. Hati-hati sama niat. Hati-hati sama niat. Jangan cuman sekedar Ustazah Halimah tuh suka ngibur saya kalau lagi malam-malam sedih-sedih saya buka tuh. Kayak Ustazah Halimah lagi ngomong gitu sama saya. Jadi sekarang pengajiannya ada di Indramayu, saya kepengen tahu mukanya Ustazah Halimah. Itu urusannya tentang saya. Kan begitu? Hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan teman-teman. Niatnya buat nyari ridho Ustazah Halimah bisa ngasih tahu saya jalan yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Saya pun mempelajarinya biar saya tahu maunya Allah untuk saya ini apa. Saya kepengen bisa jadi hambanya Allah yang mengerti bagaimana cara menjalani kehidupan seperti yang Allah mau, bukan seperti yang saya mau. Ketika kamu sholat karena Allah, ketika kamu puasa karena Allah, ketika kamu menutup auratmu karena Allah, kamu betah pakai baju kayak gitu? Panas loh. Panas sih, tapi saya pakai juga. Kenapa? Lebih cakep? Enggak. Biar dibilang kalau kamu adalah perempuan soleha? Enggak, nggak ada urusan sama pandangan orang. Terus kenapa kamu pakai penutup aurat kayak begitu, baju panas-panas, kerudungan, kemudian semuanya ketutup? Kaos kaki loh, kaos kaki nggak gerah apa? Kita kan udah nggak sekolah lagi, nggak wajib pakai kaos kaki. Katanya gitu. Nah, saya pakai juga. Kenapa gitu? Allah mauin saya begitu. Allah mau saya begitu. Allah mau saya pakai ini. Kamu melakukan apa yang Allah mau. Ketika suamimu lagi marah-marah, mau kamu kayak gimana? Oh, saya pengen balesin. Maunya Allah kayak gimana? Maunya Allah saya diam, sabar, mendoakan suami saya. Terus saya pun melaksanakan apa yang Allah mau. Saya melaksanakan apa yang Allah mau. Anak lagi ngomong agak kasar, marah-marah karena sesuatu hal, kesel anaknya. Kemudian kamu sebagai ibunya, kamu dimarah-marahin sama dia. Mama sih, kenapa sih mama kayak begini? Makanya mas saya akhirnya jadi kayak begini nih mama sih. Disalah-salahin. Kamu maunya kayak gimana tuh? Nih anak saya masukin lagi aja apa ke perut nih. Tapi bertanyalah pada saat itu apa yang Allah mau. Allah bilangnya, dengerin nih kata Allah, kalau kamu besok-besok lagi marah-marah, kepengen kesel, kepengen apapun, inget-ingetin nih firman Allah untukmu. Firman Allah untukmu yang Allah sampaikan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh pegel banget teman-teman. Ya Allah, kamu kesel, kamu pegel, kamu marah, kamu mangkel, nggak ada apa-apanya sama sebab kemangkelan kemarahannya Nabi Allah Nuh.
kepada umatnya. Dakwah 950 tahun kagak ada yang masuk ke agamanya, nggak lebih dari 50 orang. Ya Allah, nggak sabar ya. Setahun belum tentu dapat 1 orang loh. Saya aja nih kalau ngajar udah datang nih saya ke Indramayu, walaupun Indramayu kota saya sendiri sih ya, tapi ibarat kata yang hadir nggak nyampe 50 orang, saya kayaknya bakalan nanya dah sama panitia, kenapa ya? Nggak pengumuman apa gimana nih? Kan begitu. Nabi Allah Nuh 950 tahun, yang ikutan agamanya nggak nyampe 50 orang. Marah dong, mangkel dong, kesel dong. Tapi nggak jadi marah karena Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diinget-inget ini ayat, diinget-inget. Nanti kamu kalau tiap kali marah kamu ingetin ini dah. Ya? Ingetin ya. Ingetin ya. Kata Allah gini nih. Fasbir fa innaka bi'ayunina. Nuh, sabar. Sabar, jangan marah, jangan mangkel, jangan kesel, jangan pukul, jangan bentak, jangan keluar kata-kata kasar. Sabar Nuh. Fa innaka bi'ayunina, kami sedang mengawasimu Nuh. Sabar, saya lagi liatin kamu nih sekarang. Sabar, kamu sedang diuji, kamu sekarang sedang berada dalam ujian kami wahai Nuh. Sabar, sabar, saya liatin kamu sekarang. Sabar, kamu dalam pandangan kami wahai Nuh. Ustazah, kok kayaknya nggak nyabarin kalau buat saya Ustazah? Sekarang bayangin, kamu lagi di Indomaret, bawa anak kamu atau cucu kamu umur 3 tahun. Anak kamu jalan sembarangan, dia main-mainin barang, akhirnya numpahin susu. Ada susu di situ jatuh karena ulah anak kamu, kemudian susunya tumpah. Kamu udah buru-buru aja pengen jawab, kamu tuh tadi juga mama bilang apa? Mama udah dari awal nih masuk ke sini udah bilang yang hati-hati jalannya. Kamu udah mau cubit tuh anak, kamu udah mau jewer anak kamu, tiba-tiba saya masuk ke situ. Saya halimali terus, Tiba-tiba kamu satu lorong sama saya liatin kamu, saya awasin kamu. Kira-kira kamu jadi nggak marah? Jadi nggak kamu jewer? Jadi gak kamu ngomong kasar sama anak kamu? Nggak jadi. Kamu begitu lihat saya, kamu langsung bilang, Ustazah, anak saya Ustazah numpahin susu Ustazah, anak saya doain apa Ustazah biar jadi anak baik Ustazah. Gitu bukan? Itu baru cuman saya yang ngeliatin. Allah bilang fasbir fa innaka bi'ayunina. Sabar, aku lagi ngeliatin kamu, kata Allah. Sabar, aku sedang memperhatikanmu, aku sedang mengawasimu, aku sedang melihat bagaimana reaksimu terhadap keadaan semacam ini. Sabar, sabar. Jadi tiap kali lagi mau marah, kamu inget-ingetin Allah lagi liatin saya, Allah lagi liatin saya, Allah lagi liatin. Ya Allah, karuniakan kesabaran pada saya, karuniakan kesabaran pada suami saya, karuniakan kesabaran pada anak saya ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, sayangi kami ya Allah. Gitu. Hiduplah buat Allah Bu, hiduplah buat Allah Dek, hiduplah buat Allah. Hidup buat Allah. Kalau kamu nikah, niat nikahnya bukan buat nyenengin orang tua, bukan buat nyenengin diri sendiri, bukan buat biar ada yang nafkahin, bukan. Kamu niat nikahnya melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Allah nyuruh kita buat menikah. Allah nyuruh kita buat menikah.
Dan karena Allah nyuruhnya kita buat menikah, itu kan kalau ada datang jodohnya, ya kan? Namanya perintah itu kan kalau sudah datang waktunya. Kalau kamu belum datang jodohnya, artinya kamu belum diperintah buat nikah. Santai aja deh. Halo? Kalau anakmu belum datang jodohnya, santai aja bu, santai bu. Ustazah, anak saya ini nggak kawin-kawin Ustazah. Saya suruh dia pacaran aja bagaimana Ustazah? Jangan. Ingat, fasbir fa innaka bi'ayunina. Yang sabar, Allah sedang mengawasi kita semuanya. Niat apapun melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau udah niatin hidup kamu buat Allah, buat Allah, buat Allah, buat Allah, nanti kamu perbaharui niat setiap pagi. Saya minta kamu nih, mudah-mudahan bisa istiqomah. Sebagaimana saya meminta kepada diri saya minta juga kepada Allah, semoga saya dikaruniain keistiqomahan. Kalau pagi itu waktunya duha, ya, atau waktunya isyak, kamu niat sholat istikharah, ya. Saya ngarepin kamu bisa kerjain semuanya nih sampai Ramadan, habisnya Ramadan, pokoknya seumur hidup dah. Sisa hidup kamu nih, mudah-mudahan kamu bisa istiqomah ngerjainnya. Buat niat memperbaharui niat, buat melaksanakan pembaharuan niat tiap pagi habis sholat subuh, habis kan zikir-zikir tuh ya. Pagi-pagi tuh isyraq, duha, sholat istikharah 2 rakaat. Nggak usah panjang-panjang, 2 rakaat aja. Nggak usah baca Al-Baqarah, Alim, nggak usah. Modelan kamu kuliah kulhu aja nggak apa-apa. Habis selesai sholat, kamu angkat tangan. Ya, jadi yang pertama tadi itu ya. Yang pertama kamu niatkan sisa hidup kamu buat Allah. Ya Allah, saya niatkan sisa hidup saya untukmu ya Allah. Sisa hidup saya untukmu ya Allah. Saya akan melaksanakan kehidupan saya sebagai hambamu ya Allah. Saya nggak mau jadi hambanya hawa nafsu. Saya nggak mau jadi hambanya orang. Nggak mau saya ya Allah. Saya mau nyari ridhonya orang, nggak mau saya ya Allah. Saya mau nyari ridhomu ya Allah. Saya mau nyari apa yang engkau mau untuk saya ya Allah. Jangan jadikan saya seperti apa yang saya mau, jadikan saya seperti yang engkau mau ya Allah. Benerin saya sebagai hambamu ya Allah. Saya hambamu ya Allah. Jangan tolak saya dari pintumu ya Allah. Biarkan saya masuk di dalam keharibaanmu ya Allah. Jadikan saya hambamu. Saya niatkan hidup saya untukmu. Saya bernafas untukmu. Saya bergerak untukmu. Saya tersenyum untukmu. Saya makan, saya minum untukmu. Saya tidur untukmu karenamu ya Allah. Saya salat, saya ibadah, saya sedekah, saya berbuat baik untukmu. Saya menahan amarah karenamu. Saya meninggalkan dosa-dosa karenamu ya Allah. Itu yang saya mau kamu lakukan sekarang. Memperbaharui niat di dalam hatimu itu. Untuk sisa hidupmu kamu niatkan buat Allah. Udah teman-teman, yang jadi istri harus dikecewakan berapa kali selama ini kamu meniatkan hidup kamu untuk suamimu? Harus kecewa berapa kali? Mau kecewa lagi ke depan-depannya? Jangan. Saya minta kamu sesudah ini jadilah sebaik-baik istri, tapi bukan karena suamimu, akan tetapi karena Allah ridho kepada sebaik-baik istri. Karena itu yang Allah mau, karena itu yang Nabi Muhammad mau. Kamu berbuat baik sama suamimu bukan karena ngarepin dia berbuat baik kepadamu lagi, bukan, tapi karena kamu berharap Allah kamu melakukan karenanya, Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikanmu. Gak apa-apa, urusan suamimu biarkan jadi urusan antara dia sama Allah. Kamu urusannya sama Allah aja, enak. Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Ingetin ucapan saya hidup sudah cukup lama
Udah 47 tahun saya hidup di atas muka bumi ini. Karenanya saya berani mengatakan kepadamu secara pasti, di hidup saya yang cukup lama ini, saya banyak belajar. Jadi kalau kamu bilang, Ustazah saya hidup lebih lama daripada Ustazah, belum tentu kamu belajar. Tapi saya belajar, teman-teman. Saya belajar dari ulama-ulama Allah. Saya belajar dari para wali-walinya Allah. Untuk itu saya berani memastikan kepadamu satu hal ini. Allah tidak akan mengecewakanmu. Selama ini kamu tidak dikecewakan Allah, kamu dikecewakan oleh hawa nafsumu sendiri, kamu dikecewakan oleh keinginanmu sendiri, kamu dikecewakan oleh syahwat dan ambisimu sendiri. Allah tidak pernah mengecewakanmu, dan Allah tahu apa yang terbaik untukmu. Maka kerjakan segalanya hanya karena enak. Urusan sama Allah tuh enak. Sakit enak, sehat apalagi. Lagi susah enak, lagi gampang apalagi. Kalau urusannya urusan antara kamu sama Allah, udah enak aja tuh. Ya Allah, kok saya sekarang susah ya ekonomi saya. Oh, Engkau sedang membersihkan harta saya ya Allah. Baik ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Dia lagi disusahin ekonominya, santai aja, lagi dibersihin kok sama Allah. Bener aja, habis semuanya dibersihin, hartanya udah bersih. Sekarang tinggal digampanginnya sama Allah. Udah bersih hartanya. Dia juga gak ngerjain tambahan dosa demi dosa lagi. Gak berani-berani sama yang bukan haknya. Hartanya bersih, urusan antara dia sama Allah kasih gampang. Enak teman-teman, enak. Istri kalau berbuat baik sama suaminya hanya karena Allah, liatin. Kamu ngarepinnya balasan dari Allah, tahu-tahu hati suaminya jadi tambah lebih lembut, hati suaminya tambah lebih baik. Padahal dia nggak ngerjain karena suaminya, dia ngerjain karena Allah. Enak. Orang tua berbuat baik sama anaknya nggak karena biar anaknya begini, biar anaknya begitu, enggak. Dia ngerjain semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, anaknya jadi anak berbakti, anaknya jadi anak Masya Allah. Allah gak pernah mengecewakan. Kerjain sesuatu karena Allah, dibales sama Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat minimalnya di dunia, sebelum Allah akan membalas dengan seindah-indah balasan berupa surga. Benerin niat sekarang untuk sisa hidupmu. Kemudian kerjakan tiap hari sholat 2 rakaat di waktu pagi. Habis selesai sholat, usahakan yang khusyuk sholatnya karena Allah. Kemudian kamu bilang, ya Allah, ada hari baru yang Engkau minta aku menjalaninya ya Allah. Ya Allah, gak ngerti cara jalaninnya, kecuali jika Engkau berkenan membimbing diriku ya Allah. Bimbing hambamu ini ya Allah. Bimbing hambamu ini, biar bisa ngerjain yang benar, ngomong yang benar, berpikir yang benar, merasa dengan hati perasaan-perasaan yang benar. Minta dibimbing. Sampai akalnya minta dibimbing, hatinya minta dibimbing. Ya Allah, saya meniatkan hari ini, saya menjalaninya untuk-Mu ya Allah. Maka jangan pernah tinggalkan aku. Cakep. Hambanya Allah cakep. Jadi hambanya Allah indah teman-teman saudaraku sekalian. Orang bisa melihat kamu gak penting, tapi selagi kamu punya hubungan yang indah antaramu dengan Allah, kalau sudah Allah menganggapmu penting, yang lain bisa apa? Orang bisa menganggapmu hina, tapi kalau sudah Allah memuliakanmu, yang lain bisa apa?
Orang bisa melihatmu sebagai orang miskin misalnya.